Usia tidak akan pernah bohong. Dalam One Piece banyak sekali karakter kuat yang bahkan kalau mendengar namanya akan timbul rasa bergetar dan rasa ketakutan. Mereka dikenal akan kekuatan dan reputasi di dunia. Karakter-karakter tersebut ada yang berasal dari bajak laut, angkatan laut, dan kelompok-kelompok lainnya. Di era emas mereka, kekuatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dilawan, yaitu faktor usia atau umur. Semakin bertambahnya usia, maka kebugaran, stamina, dan kekuatan tidak akan seprima seperti di saat era keemasannya. Salah satu karakter yang sudah merasakan efek faktor usia yaitu Rayleigh. Dia merupakan kru pertama yang diajak Goldie Roger berlayar ke lautan. Di masa emasnya, Rayleigh sangat dikenal akan kekuatannya. Ambil contoh, dengan satu jarinya yang dikombinasikan dengan haki, dia mampu menghentikan serangan Marco dalam mode buah iblis. Rayleigh bukan pengguna buah iblis, dia adalah petarung dengan kekuatan fisik, kecerdasan, dan kekuatan haki. Dia memiliki 3 jenis haki mulai dari Kenbunsoku, Busosoku, dan Housoku haki, dan penguasaan haki Rayleigh sudah berada di level yang berbeda. Mendengar namanya saja sudah membuat bergetar dan timbul rasa takut seseorang yang dikenal sebagai tangan kanan sang Raja Bajak Laut. Namanya begitu melegenda di kalangan bajak laut, angkatan laut, dan kelompok lainnya. Namun kini Rayleigh sudah tidak di era emasnya. Kondisinya tidak seprima dan sekuat di era emasnya. 2 tahun lalu di Kepulauan Sabaudi sebelum masa time skip, dia bertarung melawan Admiral Akainu demi menolong kelompok Luffy. Dilihat dari pertarungan, Rayleigh bisa mengimbangi kecepatan Admiral Kizaru. Seiring berjalannya waktu pertarungan, Rayleigh semakin terlihat kelelahan dan menarik nafas seperti orang kelelahan. Mungkin bila Bartolome Kuma tidak datang, mungkin saja Rayleigh akan semakin terpojok oleh Admiral Kizaru. Diperjelas lagi dalam chapter 1059 atau setelah masa time skip, tepatnya di Pulau Amazon Lily. Rayleigh datang menyelamatkan buah Hancock dari cengkraman Kurohige yang ingin mengambil kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi milik buah Hancock. Dalam chapter tersebut, Rayleigh mengeluarkan Housoku Haki. Lebih jelas bisa dilihat dalam anime episode 1088. Housoku Haki Rayleigh digambarkan dengan lebih jelas yang memiliki perbedaan dengan versi manga. Kurohige yang melihat kedatangan Rayleigh dengan kekuatan hakinya merasa ketakutan dan keluar keringat dingin. Bahkan sekelas Yonko Kurohige bisa merasakan ketakutan atas kedatangan Rayleigh. Namun, bila Kurohige meladeni Rayleigh dalam pertarungan, kemungkinan yang akan menang adalah Kurohige. Bisa dibilang saat ini Kurohige dalam masa emasnya, sedangkan Rayleigh masa emasnya sudah lewat. Rayleigh merasa cukup beruntung dengan situasi saat itu. Rayleigh bisa mengatasi situasi yang terjadi hanya dengan reputasi namanya. Dia sudah tua, bahkan dia mengatakan bahwa saat ini dia tidak bisa menang bila bertarung melawan Kurohige. Dia sudah sadar bahwa kondisi fisiknya saat ini sudah tidak sekuat di masa emasnya. Bukan hanya Rayleigh, namun ada beberapa karakter lain yang tidak bisa melawan faktor usia. Semakin bertambahnya usia, semakin fisik menjadi tua dan menurun kondisinya. Contohnya Shirohige yang berperang di Marineford. Dia sudah di masa tuanya, sudah lewat era emasnya, sehingga sudah terbatas pergerakannya. Dan di beberapa momen terlihat kesulitan melawan Admiral Akainu. Bagaimana menurut pendapat kalian ya? Silahkan share di kolom komentar dan terima kasih.